S- Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang mengeluarkan isi kepala saya biar lega. Tayang setiap hari Kamis, insya Allah. Dan bisa juga untuk mau ngirim email. Aduh gatel. Ngirim email bisa ke podcastbiarlega@gmail.com. Gimana? Masih pandemi? Masih ya. Masih pakai masker keluar. Kalau pakai masker keluar masih menurut gua. Yang udah enggak itu adalah cuci-cuci paket yang baru datang ke rumah. Yang udah enggak tuh sampai rumah langsung mandi, kayaknya udah enggak ya. Mungkin cuci tangan juga pakai hand sanitizer juga nggak setiap kali, nggak sesering dulu ya nggak. Ngaku aja deh. Sekarang juga dulu kayaknya tiap bangunan atau gedung atau restoran atau apa yang mengharuskan kita untuk cuci tangan dulu, di depannya disediain wastafel. Dulu tuh wajib banget gitu kayaknya. Kalau nggak cuci tangan nggak boleh masuk. Sekarang iya nggak apa-apa lah, nggak usah cuci tangan. Yang penting dicek kepalanya atau punggung tangannya pakai termogan yang kita tidak tahu berfungsi apa tidak. Dan yang penting ada lakban X. Lakban X yang paling penting dalam penanganan pandemi di negara ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk selalu lakukan aja apa yang Anda percaya ya. Kalau Anda percaya bahwa pakai masker setiap hari itu wajib ya lakukan. Kalau Anda percaya paket harus disemprot disinfektan dulu ya lakukan. Kalau Anda tidak percaya itu ya tidak usah lakukan. Santai lah pokoknya lah. Gila gimana sih gue malah nyuruh orang. Santai ngaco nih. Podcast ngaco nyuruh orang di masa pandemi ini malah santai. Harusnya kan di masa pandemi ini orang panik. Enggak deh. Ya intinya itulah. Intinya lakukan yang kalian percaya saja. Semoga baik-baik saja semuanya. Jaga kesehatan selalu. Kok jaga kesehatan mah di masa pandemi atau enggak, mah jaga kesehatan mah tetap lah ya. Jaga kesehatan mental juga. Tapi kayaknya udah pada santai ya, udah pada tidak terlalu sering di rumah juga kan, udah pada sering jalan keluar, udah pada kerja, udah pada mulai normal. Ada walaupun beberapa yang masih WFH yang kantornya cukup baik untuk memanjangkan WFH-nya, ya nggak? Kantor cukup baik untuk menyuruh nyuruh apa namanya karyawannya untuk udah di rumah aja nggak apa-apa kok gitu. Nggak semua tapi sayangnya ya gitu. Temen gue ada yang udah pasti WFH sampai 2022 kantornya, jadi dia bisa keluar kota, bisa dimanapun, yang penting kerjaan beres. Ada yang udah mulai masuk biasa, kebanyakan temen gue yang kantoran ya. Ada yang seminggu cuma masuk sekali aja nggak apa-apa, ada yang seminggu masuk 2-3 kali gitu, sisanya bebas di rumah. Macam-macam sih ya. Semoga tetap inilah, tetap mengutamakan kesehatan lah. Soalnya kan jangan kan lu nggak mau juga kantor lu bangkrut kan karena kerjaannya jadi berantakan gitu. Kalau kantor lu bangkrut kan lu nggak ada tempat kerja juga, jadinya lunya yang rugi sendiri. Jadi ya semua sama-sama membantu, seperti yang kayaknya udah pernah gue bahas ya di podcast ini, episode mana nggak inget. Maksudnya gue yakin perusahaan tempat lu kerja juga berusaha agar tetap tahan menghadapi badai pandemi ini, tetap bisa hidup lah, dan yang paling penting bisa tetap bayar pada bayar karyawan-karyawannya, biar karyawan-karyawannya tetap bisa minum Starbucks setiap siang, tetap bisa hangout di Senopati, pergi-pergi ke tempat-tempat minum di weekend ya. Jadi harap berprasangka baik aja pada kantor kalian ya. Kantor kalian juga ingin kalian tetap ada di situ kok untuk mewujudkan mimpi-mimpi bosnya.
Kalian semuanya budak. Aduh, apalagi yang seru yang kita akan bahas. Gue sebenarnya tidak terlalu ngikutin ya. Gue cuma ngikutin yang kasus Dewa Kipas itu dan Ali Akbar di awal-awal doang. Dan gue juga nggak mau langsung percaya. Gue udah belajar lah di Indonesia ini sebagai warga Indonesia tuh gue udah harus belajar. Tidak boleh langsung percaya berita apapun, mau itu sedih, mau itu seneng, mau itu terharu, mau itu memotivasi, mau itu bikin marah. Tapi harus tenang dulu, lihat berikutnya nih mau kemana arahnya nih si berita ini. Kayak yang Dewa Kipas ya akhirnya dibikin rematch apa dibikin tanding sama GM walaupun tidak membuktikan apa-apa ya. Ya si GM-nya pun kalau menang ya udah dia GM, kalau kalah pasti akan lebih malu. Cuma dapat 200 juta, kalah dapat 100 juta, ya udahlah. Yang menang tetap Deddy Corbuzier, bro. Sama kayak pemilu ini, yang menang ya tetap dalang-dalang di balik negara ini yang mengatur di belakang presiden. Wah gila. Whoever win will lose. Dan jangan ya emang akun Facebook Ali Akbar tuh Deddy Corbuzier yang bikin dari awal. Dia bikin hype, bangun hype. Dia udah tahu, terus baru bikin live-nya di YouTube dia dan sejuta viewers kalau nggak salah lebih kan, dan sponsor masuk banyak banget. Jadi dapat cuan banyak banget tuh pasti dia. Pinter emang tuh Deddy Corbuzier tuh, pinter nyari duitnya. Ya gitu. Gimana? Ada yang udah sempet maki-maki Gotham Chess? Atau ada yang udah sempet maki-maki itunya chess.com? Ada yang udah kayak gitu? Atau udah dihapus postingan kalian yang maki-maki mereka itu? Emang makin kesini makin mencurigakan sih anaknya. Siapa tahu bapaknya tuh hanya pion. Bapaknya hanya pion catur. Pemainnya adalah anaknya beneran. Pemain catur aslinya adalah si anak. Semuanya hanya pion-pion catur yang dimainkan oleh anak itu. Udahlah pusing gue juga yang gitu-gitu. Ada aja, selalu ada bahan untuk bikin rame di ranah Twitter ini. Dan gue kan baru mulai main Instagram, TikTok ya. Kalau siapa tahu ada yang tahu video-video gue yang viral itu, asik. Gue main TikTok kan baru dari Januari. Punya akunnya udah lebih lama dari itu. Cuma upload pertama video tuh Januari. Menarik sih gue liat TikTok nih algoritmanya. Terus gue 4 kali berturut-turut bikin video FYP terus. FYP tuh kalau nggak yang tahu for you page atau masuk ke halaman utamanya terus. 4 kali berturut-turut video yang gue bikin. Padahal saat itu follower gue nggak nyampe 100 bahkan. Emang ajaib algoritma TikTok tuh. Cobain deh. Makanya kan gue pernah cerita kan di yang episode TikTok ya. Apa sih episodenya? Yang gue cerita soal si anak TikTok dari Medan itu, kayaknya ya di episode TikTok. Dia bilang asal rajin sehari bikin 8. Pantesan gue aja bikin 1 aja bisa langsung FYP gitu. Gimana kalau yang emang ngejar kuantitas ya bikin banyak. Emang lagi militan banget lagi. Kalau lu rajin banget gampang banget buat naikin followers. Ini gue kasih tau ya siapa tuh yang mau jadi seleb online. Karena ini bukan selebgram lagi ya, karena ini kan bukan di Instagram. Seleb TikTok lah atau seleb online apapun. Coba bangun karir lu di TikTok dan main kuantitas sehari 8, sehari 5 gitu minimal. Dan lihat pernaikan signifikannya. Karena mereka pikirnya katanya dari 8 ya ada 1 lah yang masuk FYP dan bisa jadi naikin video yang lain. Aneh TikTok nih, gue lagi iseng-iseng aja nih main-main nih. Seru juga soalnya. Karena menurut gue yang bikin serunya kalau lu berkreasi lewat video tuh kan lu bisa upload di mana aja sebenarnya. Di Twitter bisa, di Instagram bisa gitu, di Facebook. Cuma kalau TikTok ini menurut gue yang menarik adalah fitur-fitur kayak sound, lu bisa pakai sound orang, fitur stage, menjahit video orang dengan video lu, fitur duetin video jadi kanan kiri atau atas bawah. Itu menurut gue yang menarik tuh, yang tidak dimiliki oleh platform video sosmed lain. Dan emang kayaknya karena keseringan ngeliat video di TikTok yang paling maksimal semenit atau di Instagram yang juga maksimal semenit, ngelihat video di YouTube tuh orang jadi merasa lama tuh nggak, 10 menit 7 menit tuh jadi lama, padahal dulu biasa aja rasanya kan. Sekarang TikTok nih gila benar-benar ngubah tuh nggak, bisa ya suatu sosmed tuh ngubah perilaku
manusia gitu. Hal yang baru gue ketahui dari TikTok itu adalah ternyata orang kita tuh banyak yang cantik-cantik. Ternyata orang kita banyak yang tajir mampus. Orang Indonesia yang entah kemana selama ini mereka berada gitu, nggak pernah kelihatan. Yang satu lagi yang baru gue ketahui dari TikTok adalah ternyata ada organisasi atau ormas. Tapi yang gue baca mereka tidak mau itu disebut sebagai ormas. Mereka mau disebutnya sebagai organisasi intelektual. Namanya organisasinya Sahabat Polisi Indonesia. I'm sorry man. Siapapun yang terlibat di organisasi itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di situ, good for you. Kalau itu bisa bikin hidup lo seneng, do it. Aku cuma tidak mengerti kenapa disebut namanya Sahabat Polisi Indonesia. Sahabat Polisi Indonesia. Why? Just why namanya Sahabat Polisi Indonesia? Apakah kalau kita nggak masuk organisasi itu, jadi kita musuh polisi? Jadi tidak bersahabat? Gue nggak masuk organisasi itu dan gue nggak ada masalah sama polisi, kecuali kalau dia nyari-nyari kesalahan ya. Tapi kalau gue emang salah terus ditilang, pernah kok berapa kali emang gue salah, gue akuin gue salah, gue bayar denda. Tapi tidak menjadikan polisi adalah musuh saya. Kakek saya polisi loh. Dan kakek saya baik, lucu lagi orangnya. Rest in peace, grandfather up there. Tapi saya tidak pernah bikin organisasi cucu polisi Indonesia, dimana kenapa namanya Sahabat Polisi Indonesia itu loh. Namanya itu loh, Sahabat Polisi Indonesia. Ya, gimana ya? Iya kan, jadi kesannya kan yang di luar itu bukan sahabat gitu. Kesannya yang di luar itu tuh musuh polisi Indonesia. Padahal kan enggak, saya yakin kan enggak. Cuma kan jadi mengesankan seperti itu gitu, mengesankan kalau yang lain itu musuh polisi Indonesia. Atau paling enggak bukan musuh deh, mungkin musuh katanya terlalu kasar. Mengesankan kalau yang lain itu bukan sahabat polisi Indonesia. Ya enggak? Why? Jadi yang sering muncul di TikTok gue tuh, di FYP gue beberapa kali, kayaknya gue gak pernah nge-love postingan di beliau, karena tapi muncul beberapa kali di FYP TikTok gue, kayaknya karena gue penasaran. Jadi gue liat profilnya, gue liat postingan lainnya, gue jadi ngeliat-liat gitu kan, ini apa sih gitu. Mungkin karena kayak gitu akhirnya TikToknya jadi muncul mulu di FYP gue, mungkin karena itu ya. Cuma kenapa masih namanya Sahabat Polisi Indonesia? Gue nggak tahu ini udah ada sejak berapa lama. Kalau nggak salah ini baru ganti nama. Tadinya tuh kayaknya Sahabat Polisi doang apa, terus jadi Sahabat Polisi Indonesia. Whatever lah, cuman tetap aja why? Kenapa namanya itu gitu? Sahabat Polisi Indonesia. Why? Apa mau dicari gitu? Ini malah bikin merasa bukan polisi makin deket rakyat, gue rasa ini malah membuat gue merasa kayak polisi makin jauh gitu. Lu kalau mau deket sama polisi atau menjadi sahabat polisi gitu, lu harus masuk organisasi itu kan. Enggak. Sahabat Polisi Indonesia, nice name, what a nice name. Sahabat Polisi Indonesia, man. Kayaknya stand up Indo harus bikin Sahabat Stand Up Indo gitu, atau Sahabat Gilang Baskara. Jadi kalau yang di luar itu, sorry man, you either with me or against me. Silahkan dicari Sahabat Polisi Indonesia, atau ada teman-teman salah satunya yang merupakan anggota dari Sahabat Polisi Indonesia. Aku ingin tahu dong apa ininya, kegiatannya gitu. Gue mah nggak ada masalah sama mereka. Bagus kalau orang punya kegiatan. Gue kasihan justru orang-orang yang nggak punya kegiatan. Tapi saya ingin tahu apa kegiatannya Sahabat Polisi ini. Kenapa namanya Sahabat Polisi Indonesia? Saya takutnya namanya tuh bikin orang-orang yang pikiran kayak saya gitu, kayak maksudnya apa sahabat? Berarti di luar itu bukan sahabat. Mungkin memang sahabat. Nice, Sahabat Polisi Indonesia.
semoga ditiru sama lain-lain, mungkin sahabat TNI Indonesia. Kok TNI Indonesia? Sahabat Tentara Indonesia, Nasional Indonesia. Sahabat apa? Mantap. Sahabat Polisi Indonesia. Gue nggak pernah kepikiran loh bikin organisasi kayak gitu. Keren loh. Kurang jauh mungkin karena yang polisi kan mungkin kakek gue kejauhan. Kalau mungkin bokap gue yang polisi, gue ada kepikiran kali bikin kayak gitu. Ini kan kakek gue uh, se seumur gue sadar, maksudnya sadar sebagai manusia. Ini kan kita kan baru sadar mungkin umur 6 tahun kali ya, pas SD mungkin baru sadar kalau kita hidup gitu. Sesadar-sadarnya gue soalnya kakek gue udah nggak menjabat gitu, jadi kakek gue udah pensiun. Sesadar-sadarnya gue dalam kehidupan gitu ya, jadi gue kayaknya nggak pernah merasakan saat kakek gue masih menjabat, jadi gue nggak tahu rasanya gimana. Mungkin kalau gue tahu mungkin gue jadi bikin kali, kepikiran untuk bikin organisasi bernama itu Cucu Polisi Indonesia. Nice, congrats, eh, semoga organisasinya berjalan baik kepada teman-teman di Sahabat Polisi Indonesia. Nice. Bahasa apa ya? Gue nggak ada bahasa nih, biasa lah. One of those episodes when I don't know. Where dong ya, di mana? I don't know what to talk about. Kita cari bahasan dari email aja kali ya. Siapa tahu dari email ada yang bisa dibahas kan panjang. BTW bentar lagi mau 2 tahun loh nih podcast nih. Anjing. Coba cek. Gue bahkan suka lupa lagi loh. Anniversary-nya tuh April kan. April tanggal berapa sih? Aku lupa loh. ...11 April, men. 11 April bentar lagi. 2 tahun. Goks. Chat. Kita buka email. Belum di login emailnya. Bentar ya. Gue post dulu deh. Gue mah gak mau buang-buang durasi. Belahan dunia. Cek. Siapa tahu. Ini bukannya gue males ya. Bukannya gue males terus mau langsung baca email. Tapi ya emang males. Tak. Saya tahu kan bisa ada bahasan yang bahasan panjang dari email-email ini. Email tanggal Februari 13. Apresiasi judulnya. Subjeknya. Halo Bang, saya Firhan. Mas-mas yang baru lulus jurusan psikologi. Saya mau bilang terima kasih karena berkat mendengar, atau lebih tepatnya ditampar. Anjing, ditampar oleh salah satu kata andalan atau mantra Bang Gilbas, atau jangan banyak pikirin, lakuin aja. Itu terjadi pas baca email dan ada yang nanya skripsinya. Setelah dengar kata-kata itu dari mas yang gak lulus kuliah, saya yang lagi banyak mikirin skripsi, saya langsung seketika ditampar. Dan langsung sadar untuk selalu kerjain skripsi, karena kalau banyak mikir gak bakal selesai. Selain skripsi, saya juga akhirnya melahirkan podcast setelah kebanyakan mikir sebelumnya. Jadi saya sangat berterima kasih banyak sama Mas Gilang Baskara karena banyak memberi saya mantra-mantra yang menampar, kemudian menyadarkan saya kalau privilege itu nggak harus nunggu yang besar seperti kaya dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi, sehat Bang Gilbas dan keluarga, semoga nggak terjebak COVID lagi, amin. Lanjutan Bang, dia email lanjutan ini. Ketika skripsi saya bisa dengerin seharian, menemani skripsian dan dari tidur sampai bangun lagi. Haha, asik denger Bang Gilbas ngomong, serasa diajak diskusi, dan saya selalu menantikan Bang Gilbas ngomel-ngomel di jalan. Emang gila, podcaster banget Bang Gilbas, kehidupan si konten kreator. Haha, sehat Bang. Emang gue podcaster bro, tapi sayangnya episode ini gue di kamar aja, jadi tidak ada suara-suara gue maki-maki kendaraan. Apa nih dia ngasih screenshot apa? Teras Sambat. Teras Sambat. Dia ngasih screenshot podcast beliau, Teras Sambat. Oke, nanti saya taruh di deskripsi biar siapa tahu yang mau dengerin podcast Teras Sambat, bisa saya kasih linknya nanti di deskripsi podcast episode 86 ini.
Lemah subjeknya. Tanggal Februari juga masih. Halo Bang, gua Akbar dari Gombong. Gombong itu Jawa Timur bukan sih? Iya bukan. Gua nggak tahu, takut salah, saya googling dulu ya. Aduh, geografi kacau nih. Gombong itu di Kebumen. Kebumen itu Jawa Tengah. Aduh, salah saya. Oh, Jawa Tengah ya, Kebumen. Gombong. Oh iya, ya, oke. Jadi gini, lama nggak kirim email, pengen kirim email lagi biar lega. Jadi gini Bang, gue dulu pernah cerita Lujang buka warung kopi pakai gerobak. Awalnya gue optimis banget bahwa usaha ini bisa jadi pemasukan pokok buat menuhin kebutuhan hidup gue. Tapi belakangan ini gue mikir kayaknya berat banget. BTW tadi yang sebelumnya, apa sih dia? Gue jadi lupa. Oh ya, skripsi ya. Yang baru lulus. Oh, gue baru sadar tadi, gue nih tadi orang nih skripsinya udah beres apa belum ya? Ternyata di awal dia udah bilang baru lulus jurusan psikologi. Mantap, keren sekali. Semoga jadi ilmunya berguna bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Gitu dong, lulus skripsinya selesai, jangan kayak saya ya, yang lain juga ya. Karena seperti kata pepatah kuno mengatakan, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Mana tadi lanjut? Oh ya, warung kopi. Belakangan mikir kayaknya berat banget dan menurut gue faktornya banyak. Kalau COVID sih udah jelas, tapi kadang gue mikir lebih dari itu. Katanya wirausaha atau dagang itu soal mindset atau mungkin fondasi berpikir. Di saat seperti ini orang-orang yang masih bisa bertahan di dalam bidang wirausaha itu menurut gue orang-orang yang mindset wirausaha atau fondasi berpikir tentang wirausahanya itu kuat, pakai kapital semua. Gue cerita sama temen gue yang dulu pernah buka kedai kopi dan sekarang udah tutup. Salah satu alasannya itu yaitu karena dia mindset wirausahanya kurang kuat. BTW dia background keluarganya PNS dan dia juga awalnya bekerja di instansi pemerintah. Menurut dia menyeberangi bidang profesi itu berat banget dan mungkin nggak bisa. Bisa pun kemungkinannya kecil. Pembuktiannya di saat seperti ini, ketika dihantam badai, fondasi berpikirnya gampang runtuh karena dia nggak terbiasa. Budayanya beda, penyelesaian masalah, pengambilan keputusannya pun beda antara yang mindsetnya pegawai sama wirausaha. Gue jadi mikir apakah gue termasuk yang mindset wirausahanya lemah ya. Sebab belakangan ini gue gampang banget ngeluh. Ngomong-ngomong gue juga dulu lulus SMA jadi karyawan di salah satu PT otomotif selama 5 tahunan. Menurut lo gimana Bang? Eh Kali ya. Gue juga kadang tuh gue kepikiran pengen bisnis sesuatu. Tapi nggak bisa, nggak jalan, nggak mulai. Mungkin niatnya kurang. Maka itu gue juga merasa mungkin diri gue tidak wirausaha minded gitu. Menurut gue wirausaha tuh semua sih, menurut gue semua bidang hal apapun tuh satu bakat, satu kerja keras gitu. Tapi harus ada kemauannya juga gitu. Kerja keras di bakat, kerja kerasnya itu di bidang apapun ya, termasuk wirausaha gitu. Kayaknya gue secara bakat gak ada. Dari dulu gue kayak, kan banyak tuh yang cerita-cerita orang yang sukses tuh pasti dari kecil emang udah sering dagang apa, jual apa ke temennya waktu SD, jual beliin apa gitu. Kalau gue kayaknya nggak pernah kayak gitu. Tapi gue kerja di bidang yang bukan kantoran, dimana berarti gue dalam tanda petik pun menjual diri gue, menjual jasa gue, menjual skill gue. Jadi gue pun harus sedikit banyak belajar tentang wirausaha, tapi belum segitunya. Gue pun merasa kayaknya gue harusnya segitunya, tapi gue kadang nggak mau bergerak, makanya gue butuh bantuan teman-teman atau yang lain. Nggak bisa sendiri gue karena gue kurang wirausaha minded juga. Jadi menurut gue emang berbisnis itu bukan untuk semua orang. Nggak apa-apa loh lo hidup seumur hidup jadi karyawan gitu. Nggak apa-apa loh, coba lihat bapak ibumu. Ada kan pasti yang bapaknya udah 20 tahun kerja di perusahaan A, di situ terus 30 tahun kerja di perusahaan itu terus. Baik-baik aja hidupnya, kan bisa nyekolahin lu juga, bisa ngasih makan lu dan keluarga lu kan. Jadi kalau emang wirausaha bukan jalan lu, nggak apa-apa menurut gue, bukan, nggak harus selalu itu jalan utamanya. Kan lu bilang juga udah 5 tahunan di salah satu PT otomotif. Ya mungkin emang di situ tempat lu akan berkarya gitu, sebagai orang yang kerja di suatu perusahaan, bukan bikin sendiri. Nggak apa-apa juga menurut gue sih, nggak ada salahnya. Nggak ada yang lebih keren dari yang satunya gitu. Wirausaha jangan merasa lebih keren dari karyawan, karyawan juga jangan merasa lebih keren. Sama semuanya. Jalannya masing-masing, please. Merasa lebih baik dari orang tuh udah
merasa lebih baik dari orang lain adalah awal mula konflik yang berkepanjangan. Lu sadar gak sih kayak gue ngeliat teman gue kemarin ngepost di Instagram tuh bikin gue berpikir sih. Kayak kemarin kan lagi rame di US tuh kan soal anti kulit hitam, kebencian kepada warga yang kulit hitam. Terus kemarin lagi rame soal Asian hate, dimana kalau nggak salah nih gue ya, ada penembakan atau penusukan yang dilakukan oleh orang kulit putih di suatu salon yang isinya adalah kebanyakan orang Asia, yang jadi korbannya adalah kebanyakan orang Asia. Dan ternyata polisi saat bikin rilis malah bilang kasihan si orang kulit putih ini lagi having a bad day sehingga dia jadi bunuh-bunuhin orang itu. Itu kan cara ngomong yang itu banget ya, memihak banget. Jadi kayaknya makanya lagi langsung habis itu digaungkan hashtag dan segala macam digaungkan stop ASEAN hate gitu, kebencian terhadap bentar. Mana ya, gue lagi nyari penggaris besi gue yang kecil. Nah itu stop Asian hate, karena itu jelas-jelas itu hate crime gitu, karena yang dibunuh semua orang Asia, itu jelas-jelas hate crime gitu. Emang udah targeted, emang dia mau nyerang Asia, tapi dibilangnya bukan, karena jadi korban orang Asia tuh ya kebetulan aja korbannya orang Asia. Akhirnya makanya sekarang jadi rame Asian hate, terus jadi rame video-video di jalan tuh banyak orang Asia di US yang nggak tahu kenapa tiba-tiba dipukulin, di apa, jadi benci gitu. Kayaknya kayak lagi digiring ke arah situ gitu isu besarnya. Ngeri loh men. Ntar ya gue lagi motong. Gimana sih, bukannya bikin podcast malah lagi motong-motong. Sekarang gini, lu pasti inget beberapa genosida yang pernah terjadi di muka bumi ini. Yang paling besarnya, yang paling semua orang tahu tentu Hitler dengan membunuh kaum Yahudi gitu. Dia merasa bangsa rasnya Hitler tuh yang paling bagus. Dia merasa ras kulit putih ya, Caucasian gitu ya, atau apa, pokoknya entahlah. Pokoknya dia merasa ras dia kan lebih bagus. Itu Holocaust paling gede. Tapi Holocaust lagi, genosida paling gede. Ada juga nih, gue sambil baca postingan temen gue nih, ada juga pernah di Kambodia, pernah di Rwanda, pernah di Armenia, dan banyak lagi genosida itu. Semua itu pemusnahan massal orang-orang yang berdasarkan ras, berdasarkan agama, berdasarkan keluarga negaraan gitu. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka apa, enggak, murni karena sesuatu yang mereka lahir, sesuatu yang bawaan lahir mereka gitu. Ya kalau agama mungkin bisa diganti ya, tapi kayak etnis, suku gitu, itu kan dari lahir. Warna kulit itu kan nggak bisa diganti gitu. Ya mungkin bisa kali ya kayak Michael Jackson, tapi lu paham lah maksudnya lah. Dan gue yakin Hitler bisa melakukan pembunuhan atau yang lain lah, bisa terjadi genosida sebesar itu nggak langsung besoknya besok bunuhin orang Yahudi yuk, ayo, terus langsung besok jutaan orang dibunuh. Nggak bisa dong. Orang lain yang orang-orang lain selain Hitler dan anak buahnya pasti kan, ngapain kita bunuh orang Yahudi, orang mereka nggak salah kok, pasti nggak akan banyak yang dukung dong.
Dulu kan partainya Hitler kalau nggak salah tuh bisa menang, ya nggak sih? Nazi itu partainya menang, terus ya udah jadi dia banyak yang mendukung eh, saat dia berkuasa gitu. Maksudnya dia bisa berkuasa karena banyak yang dukung kan. Semuanya bisa terjadi karena dimulainya dengan ya kayak gitu-gitu. Misalkan awalnya ada orang yang mengkampanyekan kayak eh, ras kita ini kan lebih bagus, ras kita ini lebih banyak daripada ras B gitu, ras A ini lebih banyak daripada ras B, jadi harusnya ras A lebih banyak berkuasa dong gitu. Mungkin awalnya kayak gitu, lama-lama restoran ini khusus ras A aja ya, sorry yang ras B nggak boleh masuk sini gitu. Atau kalau pintu masuknya ras ras A lewat sini, ras B lewat sana, lewat belakang, kamu kan lebih dikit jumlahnya. Sorry ini tempat ibadah khusus untuk ras A, ras B jangan ada di sini. Sorry ini sekolah khusus ras A, ras B jangan sekolah di sini deh. Lama-lama orang makin tersingkir ras B, makin tersingkir. Lama-lama akhirnya dibikin kampanye yang makin jauh lagi dari esensinya, kayak ras B ini sesat nih, ras B kayaknya boleh deh kita bunuh gitu. Awalnya semua gue yakin awalnya dari yang gue baca dan gue bener juga sih gitu, semua dari hate speech gitu, dari ujaran kebencian. Awalnya ujaran kebencian, mau lama-lama terdoktrin orang-orang jadi oh yaudah nggak apa-apa, emang ras ini salah, ras gue paling bener, emang mereka layak dimusnahin. Kayak gitu. Barulah akhirnya terjadi genocide besar yang ada di dunia. Ya salah satunya paling terkenal ya Holocaust di Jerman. Hitler juga padahal orang Austria ya, orang Austria gitu. Serem ya. Terasa familiar gak sih hate speech gitu, terasa familiar gak? Dulu juga banyak banget orang-orang komunis atau orang-orang PKI zaman dulu dibunuh-bunuhin loh. Kalau kalian nonton The Act of Killing, itu kan setelah PKI kalah partainya, ada masanya siapapun yang PKI dibunuh. Siapa PKI dibunuh. Itu karena apa? Karena pilihan politik. Salah satu genocide itu karena pilihan politik. Ya selain etnis, agama, karena beda politik aja bisa jadiin alasan untuk dibunuh loh. Itu dulu pernah terjadi di Indonesia. Gue gak tahu itu ada di buku sejarah kita atau enggak sih. 98 PKI, pembantaian PKI itu tahun 69 ya, 6 berapa ya itulah. Gue gak tahu itu ada di buku sejarah anak sekolah atau enggak. Tapi itu pernah terjadi loh di negara ini. Dan awalnya ya itu karena hate speech, karena dibilang beda politik, atau dibilang dia salah, kami benar, mereka salah. Berapa tahun belakangan ini seperti familiar gak sih cerita-cerita kayak gitu, hate speech kayak gitu, yang ini lebih baik, yang ini lebih salah. Ya, sebagai orang-orang yang berakal sehat, yuk marilah jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi. Kita kalau bisa mencegahnya dari lingkungan terkecil kita gitu, dari keluarga, yuk lah kita lakukan. Serem bro, tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi lagi di dunia modern kayak sekarang gitu. Gue tadi awalnya lagi baca email ini ngebahas apaan ya, orang dia nanya soal wirausaha, kok gue jadi bahas ini ya. Ngaco dah gue. Dan gue jadi inget, dan memang orang Indonesia tuh gampang banget gue jadi paham kenapa orang Indonesia gampang kena berita hoax, gampang dihasut gitu. Kalau ada yang ngikutin, gue bikin Politik 101, YouTube Politik 101, gue sama teman-teman gue bikin di episode terakhir yang segmennya Bung Gilbas yang bahas soal pernikahan Atta Aurel. Silahkan dibaca komen-komen yang ada di situ. Silahkan dibaca dan lihat betapa mudahnya mengelabui. Udah, tahu tadi yang dengar podcast ini nanti jadi tahuan.
Sorry bahasa dan penulisan gue jelek, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, matur suwun bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim dari iPhone saya. Oke, dikirim dari iPhone lu, keren deh. Dari iPhone lu. Lanjut, motivasi sembuh. Wah, tanda seru. Halo Bang Gilbas, kenalin saya Kevin dari Kelapa Gading. Namanya Kevin, tinggalnya di Kelapa Gading. Anda Cina bukan? Kayaknya iya sih. Kenalin saya Kevin di Kelapa Gading. Gue ikutin lo dari stand up Suci 2. Sayang banget lu kagak juara 1. Padahal menurut saya Anda lebih lucu dibanding Bambang Pamungkas. Hahaha. Belakangan ini baru tahu kalau lu bikin podcast. Since bisa dibilang gue fans lu, tentu gue meluncur langsung ke podcast. Karena kan YouTube lo segmented banget nih. Mau bilang kurang menarik tapi gak enak wakak, canda bang. BTW mau cerita biar lega aja bang. Pertanggal 25 Januari 2021 lalu saya dinyatakan positif COVID-19. Nggak shock-shock amat karena 1 minggu belakangan saya sakit nggak sembuh-sembuh. Mulai demam, flu, batuk gitu saya biasa hajar minum Panadol atau Dumin terus tidur. Biasa bisa sembuh. Nah ini enggak, udah gitu saya nggak bisa nyium bau setelahnya. Makan pun nggak ada rasa. Coba dari situ saya udah curiga. Teman saya udah bilang gejala COVID. Akhirnya singkat cerita saya swab tanggal 24 Januari, hasil keluar di 25 dan ternyata saya positif. Suruh isolasi mandiri oleh dokter dan udah isolasi dilanjutkan kembali swab 8 Februari 2021. Akhirnya swab lah saya di tanggal 8 Februari, hasilnya same day dan dikatakan tetap positif. Down banget jadi beban keluarga. WK. Langsung mikir selama isolasi mandiri ada yang salah nggak ya? Karena gejala batuk, pilek, demam hilang tapi ruam merah banyak. Terus ada benjolan di kelenjar getah betih, leher bagian kanan dan kiri. Sama kayak benjolan jerawat di belakang kepala. Bingung dah. Tapi semoga lewat email ini bisa sedikit lega. Mohon bantuan doanya bang. Nanti tanggal 22 Februari swab lagi, mudah-mudahan negatif. Ini email tanggal berapa? Tanggal 14 Februari. Wah, semoga kamu udah negatif ya sekarang ya. Makasih bang, kapan nih upload podcast episode baru? Happy Valentine's Day 2021 bang. BTW semoga segera mendapat jodohnya. Atau mungkin sudah dapat tapi kitanya aja yang gak tahu. Hehe. Semoga cepat sembuh. Kevin dari Kelapa Gading. Pasti kamu punya teman namanya Jason dan Patrick. Aduh, paha gue sakit banget kemarin habis gym squat. Ada video bokep mantan. Wow, apa nih? Halo Bang Gilbas, jangan dibaca namanya. Gue mau cerita doang biar lega. Suatu hari gue lagi liat-liat bokep. Dapatlah satu bokep mirip yang menarik. Satu bokep mirip yang menarik perhatian gue karena kayak mirip mantan gue. Pas liat-liat kata gue ini terlalu mirip. Dan setelah gue amati lagi, baik dari bentuk jelas mukanya sama cara dia nyium DLL, emang kerasa familiar di gue. Akhirnya gue ada di titik yakin bahwa itu emang mantan gue. Anjir, kaget dong gue, kok bisa dia ada di situs bokep. Gue ngeliatnya juga bingung, horny kagak, yang ada rasa absurd gak jelas. WK udah gitu aja bang. Kalau lu ada di posisi gue, lu bakal gimana bang? Kurang jelas nih penjelasan lu. Laki-lakinya lu kenal gak siapa? Atau laki-lakinya lu tahu gak tuh siapa? Jujur gue kasihan sama mantan lu karena videonya sampai kesebar gitu. Pasti, gue nggak tahu ya dia sengaja nyebar, sengaja jual ke website bokep atau enggak. Tapi ya kayaknya enggak sih. Gue turut prihatin, kasihan. Semoga nggak makin tersebar lebih luas. Tapi kalau gue jadi lu, gimana ya? Bingung aja juga sih, bingung aja kali. Lebih ke kasihan sih kalau sampai kesebar nggak sengaja. Makasih sebelumnya udah dibacain bang. God bless you too. Lanjut buat Bang Gilang AJ. Ya kan emang ini podcast gue buat gue dong. Malam bang, serada ini nama mau lu sebut apa gimana? Hehe, gue baru dengerin podcast lu sebulanan ini sih. Tapi gue tahu lo udah dari Suci 2. Tapi lo nggak yang gue tontonin terus-terusan. Baru akhir-akhir ini rewatch lagi pas lo di Suci. Apalagi ya. Udah sih itu aja, saya terus Bang Gilang. Iseng doang juga gue ngirim beginian. Makasih, salam. Ya terima kasih juga. Lanjut. Aduh gatel banget jerawat gue di pipi kiri nih. Pengen digaruk tapi kan nanti gak boleh pegang-pegang jerawat. Maret, udah email Maret akhirnya. Maret tanggal 3. Halo Bang Gilang, gue mau cerita, sorry kalau agak panjang. FYI gue cewek umur 19 tahun dan sekarang kuliah semester 4.
Gue nggak tahu gue sendiri lagi kenapa, tapi yang jelas akhir-akhir ini gue makin sering ngerasa kalau apapun yang gue lakuin itu semuanya salah. Mulai dari gue merasa bersalah sama diri gue sendiri karena ngambil jurusan plus kampus sesuai kemauan ortu, padahal gue sendiri nggak mau jurusan plus kampus itu. Tapi saat gue berpikir mau pindah, gue juga ngerasa bersalah sama ortu juga. Mulai dari situ akhirnya muncul banyak kekhawatiran di kepala gue tentang bakal gimana hidup gue setelah ngejalanin kuliah yang setengah hati gini. Semakin hari gue pikirin, semakin kacau pikiran gue. WK, WK, WK. Udah sih gue mau cerita gitu aja tentang segelintir ketakutan gue akan kelanjutan hidup yang padahal sudah Tuhan gariskan. Hahaha, thanks bang udah buka tempat penampungan kisah-kisah orang gini. Semoga sehat-sehat terus ya. Upload podcastnya rajinin ya bang. Hahaha. Oh ini pas gue lagi susah sinyal nih, jadi jarang-jarang upload. Karena anak umur 19 tahun tuh memang sudah masa-masa menuju early 20s, itu memang gitulah. Seperti yang gue bilang tuh, umur-umur sampai 25 sampai 26 tuh yang disebut midlife crisis, bingung, hidup lu ngerasa salah semua, wajar men. Gue emang gampang ngomong sih. Ya wajar, ntar juga lewat, tapi yang saat lagi mengalami itu memang berat. Jadi aku tidak ada saran selain nikmati aja, nikmati bingung-bingungnya, nikmati sakit hatinya, nikmati pusing-pusingnya tentang kehidupan. Tapi yang pasti kalau lu mau ngambil keputusan kayak mau pindah kuliah atau apapun, ini kan lu masih muda banget ya. Masih muda tuh saatnya menggebu-gebu semua idealisme lah apalah. Jadi benar-benar pikirin banget, habis itu lakuin. Menurut gue masa muda itu gak akan kembali men. Masa belasan tahun, 20-an tahun, belasan 20-an itu gak akan kembali. Jadi lakukan apa yang harus lu lakuin. Kalau lu merasa gak enak sama orang tua lu, ya udah jangan. Lu lanjutin aja kuliah walaupun berat, tapi mungkin bisa kompensasi dengan cari teman-teman yang enak, cari banyak main, make mistake, do crazy shit with your friends, untuk kompensasi kuliah yang dan kampus yang mungkin nggak cocok buat lu. Tapi kayaknya kalau lu merasa kalau pindah terlalu berat buat lu dan buat orang tua lu, jangan. Tapi ya itulah, masa muda nggak akan kembali men, benar, masa muda nggak akan kembali. Lakuin banyak hal deh. Sayang kalau hanya dipakai untuk merasa bersalah. Lakuin banyak hal sehingga lu saat seumur-umur gua lu bisa ngeliat ke masa lalu lu, masa muda lu, dan lu gak akan pernah nyesel karena lu pernah ngelakuin banyak hal seru. Gue pun I don't regret anything di umur segini. No. Bahkan gak lulus kuliah itu gue gimana ya, gue tidak bangga dengan itu, tapi gue gak nyesel sih. Gue tahu itu harusnya bisa lulus, tapi udahlah gitu. Gak bisa jadi cerita. Emang di satu tongkrongan tuh teman-teman harus ada satu yang S2, satu yang biasa, satu yang gak lulus kuliah. Nah gue tuh jadi yang gak lulus kuliahnya itu. Gue melengkapi pertemanan, emang fungsi gue. Lanjut, salam kenal. Dear Bang Gilang, salam kenal bang. Aku mau bilang makasih banyaknya jadi podcast, banyaknya kapital semua. Soalnya podcast abang udah jadi salah satu podcast yang aku seneng dengerinnya. Dan setelah sekian lama gak dengerin, aku baru sadar ternyata aku kangen juga dengerin cerita abang. Hehe. Aku mau cerita tapi gak tahu mulai dari mana. Ya untuk sekarang segitu aja deh bang, salam. Lucu amat sih, gitu doang emailnya. Maret 8, selingan. Jangan baca email, subjeknya selingan. Biar gak mumet gak nih baca curhatan anak-anak virtual. Nih gue kasih selingan karena email gue singkat, padat, dan agak aneh dikit. Curhatan anak-anak virtual. Jadi ini kayak anak-anak gue virtual ya, lucu juga anak-anak virtual. Mana? Gua anak yang suka mendengarkan, gak terlalu suka bicara. Dalam kurung biasa lah, tipikal anak introvert. Saat ini lagi dengerin podcast lu maraton. Haha, cuma mau bilang dengerin lu berasa kayak punya pacar yang lagi menceritakan kesehariannya tanpa perlu dikomentarin. Enak deh. Ya dengerin gak perlu komentar ya, bener. Enak deh, gue jadi gak ada tekanan untuk harus memberikan feedback.
Jadi merasa nggak perlu punya pacar beneran. Hahaha. Aduh, pembenaran banget itu. Kayak gini kayak gini bukan nih rasanya punya pacar, agak lupa rasanya pacaran, maklum udah 8 tahun single. Tahun ini umur 33. Berarti kamu dari umur 27. Bener gak sih? 26 dong. Aduh. Tiga berapa sih? 33 kurang 8, anjing matematika gue goblok banget. 25 dong berarti, gila. Gue dari tadi ngitung lah. Tau kan gue diam gue ngitung. Ternyata 25. Biasanya gue ngitung-ngitung gini cepet loh. Ini kok jadi aduh udah kalau banyak kan kena gadget dan nonton doang nih, nggak diasah otak gue nih. Email yang aneh ya, ditunggu podcast berikutnya. Sehat selalu, makasih bang. Ya nggak aneh sih, ya udah nggak apa-apa. Asli perih nih jerawat gue di pipi kiri, ya Allah, mateng gitu kayaknya jerawat. Ini email terakhir kali ya. No subject. Halo Bang Gilang, aku mau cerita biar lega. WK. Jangan sebut nama bang, kan aku masih SMA nih bang, dan aku mau coba untuk pacaran. Pernah sih nembak tapi ditolak. Alasannya karena nggak mau pacaran dulu bang, soalnya dia baru putus. Nggak lama pas nembak ditolak itu, tiba-tiba si cewek yang aku tembak buat status sama pacarnya ya, buat status sama pacarnya bang. Elah asu, sakit banget bang. Lah karena kejadian itu aku jadi takut mau menyatakan perasaan ke cewek bang. Dan hari ini saya nekat bang mau menyatakan lagi. Lu takut tapi gimana sih? Tapi aku bingung karena aku mau nembak ini teman sekelas dan belum pernah ketemu karena pandemi. Paling ngobrol lewat chat dan feelingku kalau dia ngechat dia ngode aku. WK. Tapi emboh lah feelingku kayak gitu. DM Mas Gilang mau ngasih saran, makasih. Aduh tapi udah kelamaan ini, Maret 8 kamu udah. Sekarang udah 24 Maret. Kalau kalau emang yakin mah udah tembak aja lah. Jangan ragu-ragu. Gue udah curiga tuh tadi bang pas lu bilang alasan pertama nolak karena nggak mau pacaran dulu, baru gue ngomong itu mah alasan palsu. Bener kan dia bikin status sama pacarnya. Kadang kita sudah, kalau gue sih selama ini kan gue punya rekor tidak pernah ditolak karena memang saya tidak berani nembak kalau saya tidak yakin banget dia suka juga sama saya. Jadi gue bukannya tidak pernah ditolak, wah sering nembak cewek udah puluhan, enggak. Tapi karena saya harus yakin dulu baru berani nembak orang. Saya juga cupu sama kayak gitu. Tapi kalau feelingmu mengatakan di chat apa segala macam sudah oke, tembak saja. Dar. Jangan ditunda-tunda lagi karena nanti menyesal bro. Kalau keduluan, aduh, kalau terus ngeliat dia sama nanti lihat statusnya sama cowok lain, padahal lu nembak nggak pernah, mantannya bukan, pernah deket enggak, ya pernah deket mungkin tapi lu nggak melakukan apa-apa, tapi cemburu, nggak punya hak kita nanti untuk cemburu. Nggak enak bro rasanya cemburu tapi nggak punya hak untuk cemburu sebenarnya. Fuck. Itu nggak enak. Jadi mending kalau lu sudah yakin rasa-rasanya dia itu juga mau juga sama lu, sikat bro. Oke. Udah. Terima kasih banyak. Ini Rabu malam bro, ini tepat waktu banget nih podcast parah. Ini akan menjadi podcast yang tepat waktu. Alright. Jaga kesehatan selalu, lakukan apa yang Anda percaya, oke? Stay safe man. Untuk yang masih muda, sekali lagi saya ingatkan, untuk kamu yang masih 17 sampai 22 sampai akhir kuliah, 22 lah ya, 17 sampai 22, do crazy shit with your friends man. Umur segitu, energi sebanyak itu tidak akan kembali lagi. Percaya sama gue, nggak akan kembali lagi. Teman-teman gila itu yang mau lo ajak gila, yang waktunya banyak, belum sibuk keluarga, belum sibuk kerjaan, belum sibuk segala macam, do crazy shit man.
I'm out. See you next episode. Bye. Peace out.